Dada itu ada 4 wilayah, dada kanan, dada kiri, dada atas, dada bawah. Apa sih penyebab penyakit asma? Yuk, dada kanan disebutnya wilayah Nabi Musa. Lihat kisah Nabi Musa. Apa yang dihadapi Nabi Musa? Fir'aun. Sifat Fir'aun ada nggak dalam diri kita? Apa sih sifatnya? Keakuan yang tinggi. Merasa yang paling dibandingkan yang lain. So, teman-teman yang punya penyakit asma, yuk ada nggak sifat Fir'aun dalam diri kita? Keakuan yang tinggi. Nih gara-gara aku jadi gini. Coba kalau nggak ada aku, semua di sini aku yang paling. Pokoknya aku. Segala sesuatunya sifat keakuan yang tinggi itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim, dada kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemusyrikan, meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah, mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, itu bisa jadi penyebabnya. Contoh, nih gara-gara baca doa ini saya jadi kayak gini. Nih gara-gara ngamalin ini saya jadi kayak gini. Nih gara-gara obat ini saya jadi sembuh. Meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah. Atau mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Mentaati sesuatu lebih taatnya kepada Allah. Kata bos, kerjakan. Mau sholat bos, kerjakan dulu baru sholat. Kata atasannya gitu. Perintah Allahnya diduakan. Itu bisa jadi penyebabnya. Yang ketiga, wilayah Nabi Adam. Wilayah Nabi Adam berkaitan dengan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan, harapan, angan-angan dunia. Hatinya dipenuhi oleh keinginan, harapan, angan-angan dunia. Itu pun bisa jadi penyebabnya. Ya. Jadi keinginan, harapan, angan-angan dunia itu bisa jadi penyebabnya. Kemudian, dada kiri atas disebutnya wilayah Nabi Isa. Berkaitan dengan sosial dan keluarga. Sok, segera perbaiki sosialmu. Jangan sampai namamu bagaikan bunga bangkai. Maksudnya bunga bangkai apa? Terkenal tapi terkenal buruknya. Maka perbaiki sosialnya dengan tetangga. Yuk sering guyup, rukun, silaturahim dengan tetangga kalau pengen sembuh. Ya, atau dengan keluarga. Yuk jika ada permusuhan antar keluarga segera perbaiki kalau pengen sembuh. Ya, itu kalau pengen sembuh. Ya, bagaimana jalan sembuhnya? Akui kesalahannya, bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dari 4 tadi ya. Kemudian lakukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Rasulullah bersabda, bahkan dituliskan dalam kitab Tibun Nabawi, semua penyakit ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka lakukanlah hijamah, sembuh penyakitnya. Apa itu hijamah? Berbekam. Sok, bekam. Di mana titik bekamnya? Terapis bekam pasti tahu. Kemudian ada lagi nggak ikhtiar? Ada. Apa ikhtiarnya? Sok, pakai jari telunjuk kita. Diapakan jari telunjuknya? Ditempelkan di bawah tulang dekat leher. Ini jari telunjuk teman-teman. Jari ini kan ada tulang nih. Di sini kan ada tulang nih. Ya, di sini ada tulang. Nih di sini kan ada tulang. Nah kemudian Wiwi Asya yang komentar nggak cuma ibu, yang komentar banyak. Ya, mohon maaf ya. Mata saya cuma 2, fokus saya cuma 1. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dijawab. Mohon maaf banget ya teman-teman ya. Bukan apa-apa. Ya, mohon maaf ketika ada pertanyaan yang belum dijawab. Bukan seperti itu, bukan. Ya, komentar Anda dibatasi oleh TikTok karena komentar Anda termasuk sensitif. Ya. Itu ya. Jadi mohon berbijaklah dalam bersosial media ya teman-teman ya. Ketika live seperti ini, tanya jawab seperti ini, yang nanya bukan cuma 1. Maka ketika ada pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf, inilah keterbatasan saya. Allah hanya titipkan kepada saya 2 mata, 1 mulut. Makanya ketika saya lagi membaca, saya jawab, saya belum bisa melakukan yang keduanya lagi. Gitu. Inilah keterbatasan saya. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Mohon jangan tersinggung ketika ada pertanyaan yang belum dijawab. Jangan pada baperan, nanti jadi darah rendah. Gitu ya. Itu ya teman-teman ya, mohon maaf ya semuanya ya. Ya, bagaimana cara terapinya? Ingat, di sini kan ada tulang nih. Di sini ada tulang, di bawah tulang itu ada rongga sedikit. Tekan dengan jari telunjuk. Sok tekan. Nanti ketika Anda punya masalah pada paru-paru, Anda punya masalah pada jantung dan lambung, ditekan aja, ya. Ditekan aja, sakit teman-teman. Makanya dilemesin. Ya. Ya, ini gini aja sok. Lakukan gini aja, itu udah enak. Ya, ini udah enak kayak gini. Ya, sok ditekan aja kayak gini, itu enak banget. Sok yang punya asma, apalagi ketika ditekan ini, tarik nafas. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah.
Lagi, tekan lagi. Allah. Nah, itu bisa ngobatin teman-teman. Ya, itu caranya seperti itu ya teman-teman ya. Enak nanti. Jalan sembuh itu banyak, jalan sembuh itu mudah. Bahkan Allah karuniakan tangan kepada diri kita yang sangat luar biasa. Tangan ini itu luar biasa ketika kita praktekkan. Ya. Jantung saya bermasalah, perut saya membesar. Satu, jantung disebutnya wilayah Nabi Adam, berkaitan dengan hawa nafsu. Orang yang hawa nafsunya tinggi, nafsu apa? Nafsu dunia. Keinginan, harapan, angan-angan dunia terus memenuhi benak hati, memenuhi pikiran. Orang yang selalu yang dipikirkan selalu keinginan, harapan, angan-angan dunia yang terlalu besar, pasti jantungnya sakit. Pasti teman-teman. Entah lemah jantung, jantung membengkak, jantung koroner, dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya terlalu memikirkan keinginan, harapan, angan-angan dunia berlebih, pasti sakit jantung. Kemudian jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Banyaknya penyakit hati yang bersemayam dalam dada itu juga bisa jadi penyebab penyakitnya. Apa itu penyakit hati? Iri, dengki, hasad, hasut, ria, itu penyakit-penyakit hati. Maka hempaskan sifat-sifat itu dalam diri kita kalau pengen sembuh. Ya. Perut itu disebutnya wilayah Nabi Yunus, berkaitan dengan apa? Pikiran. Kekhawatiran, kecemasan, itu jadi penyebab perut yang membesar. Maka kalau pengen sembuh, yuk tundukkan keinginan, harapan, angan-angan dunia. Ya, kenapa? Untuk menundukkan hal itu bukan perkara yang mudah, memang sulit. Karena kita harus berperang dengan diri sendiri, kita harus berperang melawan korin yang ada dalam tubuh kita sendiri. Perang. Sedangkan mereka kuat. Dipenjara oleh Allah selama 7.000 tahun, ditanya, "Hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau?" Apa jawaban mereka? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dihukum lagi oleh Allah selama 70.000 tahun. "Hei nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Apa jawabannya? Aku ya aku, engkau ya engkau. Namun ketika nafsu diperintahkan untuk berpuasa, ditanya oleh Allah, "Hei nafsu, siapa aku, siapa engkau?" Aku adalah hambamu, engkau adalah Rabbku. Maka apa? Berpuasalah. Tadi obatnya hati 5 perkara kerjakan. Pasti penyakit jantung pasti sembuh. Obatnya hati dikerjakan. Pasti penyakitnya ada di perut pasti sembuh. Itulah obatnya hati. Obat hati ada 5 perkara, kerjakan semuanya. Ya, insya Allah semuanya udah paham kok obat hati itu apa. Mungkin udah pada hafal ya. Obat hati itu ada 5 perkara, kerjakan semuanya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Kerjakan kelimanya, sembuh penyakitnya. Pasti teman-teman. Karena Allah tidak akan mungkin khianat dengan janjinya. Allah tidak akan mungkin dusta dengan firman-Nya. Itu yang harus kita kuatin. Ya, kerjakan 5-5-nya. Kalau anak kecil yang asma, ketika anaknya belum balik sepenuhnya, itu buah daripada dosa orang tuanya. Ya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika ada anak kecil yang sakit, anaknya belum balik, maka orang tuanya yang harus memperbaikinya. Ya, lakukan terapinya sama. Gitu ya. Gimana maksudnya? Iya, kadang ada komentar-komentar yang sulit dicerna juga, makanya kadang nggak saya jawab. Nah, kalau ada komentar-komentar yang ejaannya kurang pas, ejaannya sulit dibaca, kadang saya tidak baca. Itu bukan berarti karena gimana-gimana, karena khawatir salah dalam memahami, khawatir salah dalam menjawab, ya. Saya disuruh beli barang-barang, jangan. Gak ada dalam pengobatan Islam itu yang suruh beli barang ini maharnya sekian, gak ada. Gak ada, tentang yang kayak gitu. Jangan mau yang kayak gitu-gituan, jangan mau. Ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Yang menyembuhkan penyakit kita itu Allah, bukan barang, bukan raja, bukan kodam, bukan pusaka, bukan. Bukan teman-teman.
Ya, yang menyembuhkan penyakit kita itu Allah. Bagaimana mungkin Allah meridai penyakit kita sembuh ketika kemusyrikan masih kita lakukan? Bagaimana mungkin? Makanya jangan percaya gitu-gitu kan. Orang liver sama. Liver obat hati. Pokoknya kerjakan obat hati 5 perkara, insya Allah selamat bahagia dunia akhirat, sehat zohiron wa batinan. Ya, 5 hati, obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya, sehat zohiron wa batinan, insya Allah ya. Kerjakan. Minum madu gimana? Minum madu ada tuntunannya, ada dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 69. Ada dalam sebuah hadis. Madu itu obat. Makanya kalau gini teman-teman ya. Yuk, nih ya. Dalam dunia pengobatan Islami, tubuh manusia itu sakti. Mampu mengobati dirinya sendiri ketika diberikan kesempatan untuk istirahat. Kapan organ tubuh istirahat? Ketika berpuasa. Orang yang tidur belum tentu organ tubuhnya istirahat. Namun orang yang berpuasa, organ tubuhnya istirahat. Ia memperbaiki dirinya. Ya, makanya orang yang penting organ tubuhnya itu terpenuhi haknya. Apa itu haknya? Vitamin, protein, gizi, nutrisi, dan lain sebagainya. Selagi hak tubuhnya terpenuhi, maka tubuh kita akan sehat. Namun ketika hak tubuh terpenuhi, penyakit masih ada, berarti bukan penyakit jasad namanya, melainkan efek dari penyakit ruhani. Ya, efek dari penyakit ruhani. Tuh teman-teman. Ya. Jadi teman-teman tuh harus paham sehat lahir batin. Penyakit batin tuh kayak gimana? Kenapa bisa tahu ngomong sehat lahir batin? Penyakit batin aja pada nggak tahu? Misal, sehat jasmani rohani, emang penyakit rohani kayak gimana? Bagaimana kita mau bicara penyakit sehat apa? Sehat jasmani rohani, sakitnya rohani aja nggak pernah diobati. So, ternyata nggak sebanding dengan apa yang kita ucapkan. Makanya wajar penyakit pada sulit sembuh. Sakit kepala aja buru-buru cari obat sakit kepala. Orang sakit perut buru-buru cari obat sakit perut. Giliran hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Inilah letak masalahnya. Kenapa penyakit sulit sembuhnya? Padahal penyakit itu mudah. Yuk teman-teman di sini ada nggak yang sering masuk angin, sering nggak enak badan, sering mabuk perjalanan, badan sering meriang, sering demam, ada nggak di sini? Ya termasuk ngantuk terus. Ya ada nggak di sini? Ada satu terapi ini bukti perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Yuk lakukan bersama-sama. Lakukan bersama-sama, yuk kita lakukan terapi untuk memperbaiki penyebab adanya masuk angin, kemudian adanya mabuk perjalanan, badan lemes, ngantuk terus. Yuk lakukan satu terapi ini. Terapi yang sangat mudah namun sangat luar biasa sekali efeknya. Yuk, iya badan sering lemes, iya. Ikuti prakteknya yuk. Praktekkan terapinya, ikuti. Yang mempraktekkan, yang mengikuti pasti akan merasakan dampaknya. Kalau yang hanya nonton, ya hanya bisa melihat saja. Yuk, yang mau mempraktekkan, mau membuktikan, yuk bukti bahwasanya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Yuk buktikan bersama-sama. Pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Ya. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas yang panjang dari hidung, yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya. Setelah buka matanya, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Oke. Dah. Sekarang satunya lagi, pencet pundaknya, tarik. Dah.
Yang sering sakit-sakit kepala, pusing-pusing kepala, pencet pundaknya, tarik. Ya. Sekarang lipat daun telinganya. Oke. Udah dilipat? Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Jangan anggap sepele, praktekkan aja. Cubit punggung tangannya, cubit itu dipencet, diputer, ya. Cubit itu dipencet, diputer. Masya Allah. Kemudian cubit pergelangannya, cubit lengannya, cubit. Dah. Kemudian tangan sebelahnya. Tangan sebelahnya, pergelangan sampai ke lengan dicubit. Lalu yang terakhir, maaf ya. Saya buka ya teman-teman ya. Ini pergelangan kaki di sini ya. Ini kan kaki, ini mata kaki. Nah, ini di atasnya pergelangan kaki dipencet, dicubit. Agak besar ya mencetnya ya. Enak, peres. Kaki bagian dalam, kemudian bagian luar. Praktekkan juga pada kaki yang satunya. Oke? Waalaikumsalam semuanya. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Yuk saya tanya, siapa yang langsung sendawa? Badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat. Yuk teman-teman yang mempraktikkan, merasakan itu enggak? Sendawa, keluar keringat hangat, badan segar. Masya Allah, nikmat. Sok. Iya. Ada yang berasa mau muntah. Oke. Ya, langsung hangat gak badan? Keluar keringat hangat gak? Badannya langsung seger gak? Anginnya hilang gak? Nikmat gak badannya? Nikmat ya? Sok, lakukan terapi ini ketika sedang masuk angin, gak enak badan. Lakukan terapi ini. Sembuh teman-teman. Ya, sembuh teman-teman. Saya tidak merasakan apa-apa. Ulangi yang sungguh-sungguh, yang serius. Ulangi. Enak kan? Nah, ini reaksi normal teman-teman. Reaksi normal dari terapi ini, badan segar, keluar keringat hangat. Ya, badan segar, keluar keringat hangat. Barokallah saudaraku, barokallah semuanya. Badan segar, keluar keringat hangat, kemudian apa namanya? Sendawa, kemudian intinya langsung enak lah badannya ya. Itu efek normalnya. Ada juga yang mengalami reaksi tidak normal. Apa sih reaksi tidak normal? Keluarnya keringat dingin. Badan bukannya hangat malah merinding. Kemudian nguap, malah ngantuk. Mendadak pengen BAB atau pengen buang air. Buang air kecil atau pipis. Kemudian merinding. Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang tiba-tiba langsung mual, merinding, kemudian ngantuk, kemudian keringat dingin? Ada nggak? Ya insya Allah nanti ya. Nah, kalau teman-teman ada yang merasakan merinding, mual, ngantuk, mendadak pengen BAB, itu karena ada efek tidak baiknya teman-teman. Apa sih efek tidak baiknya? Karena adanya air liur setan. Ingat, jangan diketawain dulu. Ini merujuk kepada sebuah hadis. Karena tubuh kita ada air liur setan yang keluar. Dari mana datangnya air liur setan itu? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Makanya mulai saat ini, yang merasakan mual, pusing, ngantuk, merinding, keringat dingin, mulai saat ini yuk ingat-ingat hindari makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, dari mana datangnya? Makan dan minum yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di pagi hari. Maksudnya gimana? Ada makanan nih, semalam gak habis, terbuka, ngegeletak gitu aja. Gak ditutup, gak apa. Besoknya dimakan lagi, itu gak boleh teman-teman. Kalau kita punya makanan, besok pagi pengen kita makan lagi, maka simpanlah dengan baik dan pastikan tertutup. Itu ya, meskipun hanya saji ya, tutup saji, apa sih namanya tutup saji ya.
Tuh, meskipun bolong-bolong nggak apa-apa. Yang penting ditutup. Jangan terbiarkan terbuka bebas. Jangan. Harus ditutup. Kalau pengen besoknya dimakan lagi. Tuh. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang namanya buruk. Mie setan, bakso setan, contoh. Makanan-makanan dengan nama buruk itu tidak boleh dimakan. Karena dilarang oleh Rasulullah. Ya. Alhamdulillah. Seringnya terapi angin. Sekarang kalau masuk angin gak pernah minum obat. Alhamdulillah. Oke, kita ulangi doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu doanya. Itu ya. Tuh, itu doanya. Nah, penyebab daripada keringat dingin, merinding, mual, kemudian pusing, itu penyebabnya ada 3. Ya, salah satunya makan dan minum dengan tangan kiri, kemudian makanan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi besoknya, kemudian yang ketiga makanan dan minuman yang namanya buruk. Dibikin VT doanya ada kok, di VT udah ada. Ketik aja di pencarian terapi angin. Dah, nanti ada tuh VT saya insya Allah. Pelan doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jangan ditulis. Kalau ditulis mah lama. Saraf kejepit. Saraf kejepit itu berada di wilayah pinggang. Pinggang disebutnya suhada. Suhada itu berjuang. Segala aktivitas kita di alam dunia bagian daripada perjuangan hidup. Yang namanya berjuang itu harus sepenuh hati, harus lillahi ta'ala, harus disiplin waktu. Itulah kenapa orang yang melakukan aktivitas dalam hidup tidak sepenuh hati. Ngegrundel aja, mengeluh aja, sok sambil cuci piring, sambil ngegrundel. Nanti pinggangnya sakit teman-teman. Ya. Orang yang sering sakit pinggang ibu-ibu nih misal, apa kabar kalau lagi nyuci piring, lagi nyapu, lagi beberes, lagi melakukan aktivitas, ada nggak sesuatu yang bikin ngegrundel? Itu bikin sakit pinggang. Kemudian tidak disiplin waktu, datang panggilan sholat, kerjaan dikedepankan, sholat di nomor 2 kan. Itu bisa bikin sakit pinggang teman-teman. Ya, kenapa bisa bikin sakit pinggang? Karena secara medis orang sakit pinggang itu karena kurang cairan. Kurang cairan disebabkan karena kurang minum. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang pada malas minum? Karena melakukan kesalahan. Salah satunya lalai dari ibadahnya. Kemudian mengeluh dengan pekerjaannya. Mengeluh dengan aktivitasnya. Itu bisa jadi penyebabnya. Nah, itu sakit pinggang. Lalu bagaimana jika ternyata sakitnya bukan sakit pinggang saja, ternyata ada saraf kejepit? Ya, dan saraf kejepit itu dari mana penyebabnya? Dalam kitab Thariqus Shifa, saraf kejepit adalah teguran dari Allah bagi orang-orang yang sombong. Kenapa disebut sombong? Karena ia mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati, mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Ia menganggap dengan dia bekerja dia akan punya duit, namun ia lupa siapa pemberi rezekinya. Sibuknya bekerja, meninggalkan kewajiban. Sok, pasti saraf kejepit. Ya, orang yang terkena saraf kejepit disebabkan gara-gara adanya sibuknya bekerja, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan sholatnya. Saking sibuknya kerja, sholat di nomor sekian kan, sampai nggak sholat gara-gara kerja. Sok saraf kejepit teman-teman. Kenapa? Dianggap sombong. Emang dengan kamu kerja kamu punya duit? Hei, siapa yang ngasih duit? Aku sang Maha Pemberi rizki. Bukan gara-gara pekerjaan kamu. Bukan gara-gara banting tulang kamu. Rizki kamu adalah aku yang memberinya. Kenapa perintahku tidak engkau jalankan? Tuh teman-teman. Ya. Lalu bagaimana jalan sembuh dari penyakit saraf kejepit? Nih ya, kalau bicara pakai fakta atau pakai data itu enak. Nih, namanya mukjizat gerakan sholat. Bagaimana jalan sembuhnya? Yuk, tingkatkan ketaatan ketika sholat, sempurnakan gerakannya.
Baik itu ruku maupun sujud, belajar sempurnakan gerakan. Nanti struktur jaringan tulang kita akan sempurna kembali, akan pulih kembali. Nah, ada beberapa terapi yang bisa menyempurnakan struktur jaringan tulang. Bahkan bisa menyempurnakan segala organ-organ dalam tubuh kita. Bahkan bisa jadi ikhtiar berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ada satu terapi yang mudah dilakukan, manfaatnya sangat luar biasa, kesembuhan untuk semua penyakit. Bukan hanya penyakit, bahkan bisa dijadikan ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Maka bagi teman-teman yang ingin melakukan ikhtiar ini sangat mudah, murah, enak pokoknya. Nah, jadi bisa jadi ikhtiar untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, organ tubuh. Kemudian bisa juga dijadikan ikhtiar untuk mengeluarkan kotoran, segala yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu, asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib juga bisa keluar, sembuh dengan ikhtiar ini. Mau tahu nggak ikhtiarnya apa? Mau tahu nggak ikhtiarnya apa? Insya Allah tulang-tulang kita terbebas dari namanya radang sendi, dari pengapuran, dari osteoporosis, dari asam urat. Insya Allah terbebas dari penyakit-penyakit itu. Oh, mudah sebenarnya terapinya. Mau? Terapinya mudah. Cuma terapi ini udah rusak namanya oleh oknum pedagang agama. Rusak namanya. Padahal ini terapi yang luar biasa. Nama terapinya adalah mandi air garam. Cuma rusak namanya oleh pedagang agama yang jualan garam ruqyah. Akhirnya jadi rusak nama terapi ini. Sama, ruqyah juga rusak namanya. Gara-gara apa? Oknum pedagang agama. Ruqyah sekarang jadi bahan mainan, bahan ejekan. Ruqyah sekarang jadi bahan bisnis. Madu ruqyah, garam ruqyah, minyak ruqyah. Tuh. Banyak oknum-oknum agama yang merusak agamanya sendiri. Salah satunya mandi air garam. Ya. Mandi air garam itu pengobatan yang sangat luar biasa manfaatnya. Untuk berbagai macam penyakit, bahkan bisa menjadi calon ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Ya, makanya kalau pengen sebagai jalan ikhtiarnya, silakan praktekin yang namanya mandi air garam. Namun ada cara khusus dan ada garam khususnya. Garamnya teman-teman bisa dapatkan, silakan cari di kampungnya masing-masing, di warung atau di pasar. Silakan cari garamnya di pasar masing-masing. Garamnya namanya garam laut atau garam kasar, garam krosok, garam grosok. Tiap daerah mungkin namanya beda-beda. Yang pada intinya garamnya adalah garam kasar yang butirannya gede-gede itu. Ya, pakai garam itu. Silakan beli di pasar, paling 8.000, paling 10.000, paling. Ada juga yang 5.000. Apalagi kalau daerah-daerah penghasil garam, mungkin lebih murah lagi. Ya. Jadi pakainya garam laut, asli dari laut. Itu pakainya itu. Jadi jangan beli garam ruqyah. Orang yang beli garam ruqyah adalah orang yang telah tertipu oleh oknum pedagang agama. Ya. Garam 1 kilo 8.000, dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Mau beli, dah. Ya. Oke. Udah, kita bahas terapi mandi air garam dulu. Karena mandi air garam ini bisa jadi ikhtiar untuk menyembuhkan segala berbagai macam penyakit yang ada di tulang, persendian, organ. Mau kaki kebas kek, mau kaki sakit kek, bahkan asam lambung, jantung, vertigo, insya Allah. Insya Allah. Yuk, yang pengen mempelajari mandi air garam silakan didengarkan. Oke, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Bahkan dalam kitab orang zaman dulu ada. Dalam kitab pengobatan itu ada. Mandi air garam itu manfaatnya sangat luar biasa. Cuma rusak namanya oleh oknum pedagang agama. Ya. Oh gitu. Ya, pokoknya intinya garam yang kasar lah, garam laut. Nah, garam yang gede-gede gitu. Caranya bagaimana? Campurkan garam itu di bak mandi atau tempat kita mandi, yaitu sesuai dengan ukuran baknya. Kalau kapasitas airnya besar, banyak, ya kasih 5-7 sendok.
Kalau airnya sedikit atau sedang ya cukup 3 sendok sampai 5 sendok. Kalau hanya 1 ember misal ya cukup 1 sendok. Ya, jadi pastikan garamnya garam kasar dulu, nanti dicampurkan, ukurannya tergantung dari besar atau kecilnya bak mandi kita. Ya, ya garam kristal. Semakin besar baknya berarti semakin banyak garamnya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Yang sudah terlanjur beli garam rukiah, udah jangan dibuang. Eman atau beli mahal-mahal jangan dibuang, tapi mindset daripada garam rukiah ini memiliki manfaat, hilangkan itu. Ya, hilangkan itu. Nah, ketika garamnya sudah dimasukkan ke air, diaduk garamnya. Cara ngaduknya saja ada ilmunya, jangan asal-asalan. Cara ngaduknya gimana? Putar ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Ya, kenapa nggak diputar ke kanan? Karena putaran ke kanan adalah putaran dunia. Putaran ke kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana putaran tawaf. Ternyata putaran kiri bukan hanya putaran tawaf. Putaran alam semesta. Putaran hakikat. Putaran kekuatan. Putaran alam semesta itu gimana buktinya? Contoh, teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafelnya. Penuhi airnya. Ketika airnya sudah penuh, ambil penutupnya. Secara otomatis air itu akan terkuras dan membentuk pusaran. Pusaran itu akan berputar ke kiri. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Kemudian, lihat teman-teman yang suka menonton MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari. Sok, yang profesional. Pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Ya, yang profesional pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Kenapa nggak ke kanan? Karena andaikan ke kanan, melawan hukum gravitasi bumi. Pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Kalau nggak percaya teman-teman bisa buktikan. Yang biasa suka jogging keliling lapangan, yuk jogging putarannya ke kanan. Kalau nggak pusing, pingsan. Namun ketika jogging putarannya ke kiri, badan jadi segar. Tuh ya. Jadi itulah kenapa harus diputar ke kiri. Aduk putar ke kiri. Ketika garamnya sudah tercampur dengan air, berapa kali adukan bebas, yang penting garamnya tercampur dengan air. Kemudian ambil air yang sudah air yang sudah dicampur garam, ambil 1 gayung, bawa keluar kamar mandi, lalu doakan air tadi di luar kamar mandi. Bagaimana doanya? Ya, bagaimana doanya? Doanya bacakan 3 surat Qul. Ya, bacakan 3 surat Qul, masing-masing 1 kali. Qul huwallah, Qul falaq, Qul nas. Baca Al-Fatihah tutup dengan ayat kursi. Lalu mohon kepada Allah agar air garam ini jadi wasilah sehat, jalan sembuh segala penyakit. Bagaimana mohonnya? Ingat, doa itu bahasa hati bukan bahasa Arab. Tinggal mohon aja sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba. Ya Allah, wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat segala penyakitku, pembersih segala kotoranku, baik syariatnya maupun hakikatnya. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Nah, air yang sudah didoakan, air garam yang sudah didoakan di gayung, masukkan di bak mandinya. Ya, masukkan di bak mandinya, lalu aduk perlahan. Nah, langkah mandinya itu ada caranya lagi. Pertama, ikuti cara Rasulullah, ajarkan kaki kanan dulu, guyurkan kaki kanan dulu. Kemudian guyur kaki kiri, guyur badan, guyur belakang, baru guyur kepalanya. Setelah diguyur kepalanya semuanya udah basah, usahakan semua tubuh kita terusap telapak tangan. Dari mulai sela-sela rambut, dari mulai mata, telinga, wajah, mulut, hidung. Usahakan semuanya terjamah telapak tangan dan jari jemari kita. Kenapa seperti itu? Karena di saat kita menjamah semuanya, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Ya, bahkan jika ada teman-teman yang mungkin stroke, tangannya udah nggak bisa digerakin, sok saat mandi seperti itu usahakan tangan yang nggak bisa digerakin, usahakan sekuat tenaga semampunya, usahakan menyentuh bagian tubuh yang lain. Kenapa? Akan sempurna lagi tulangnya. Kenapa bisa sempurna? Karena tangan kita Allah ciptakan dengan karunia yang sangat luar biasa. Tangan kita ini adalah karunia yang luar biasa. Dari hal yang paling sederhana saja, miliaran manusia yang ada di bumi tidak ada satupun yang sidik jarinya sama.
Kemudian kita lihat lagi jari jemari kita. Setiap jari ada ruasnya. Di mana setiap ruas jika dihitung dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kita lihat lagi telapak tangan kita. Ini membentuk garis. Garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan lihat pula jari jemari kita, kenapa jumlahnya 5, tidak ada yang kebetulan. Jika teman-teman perhatikan, ini membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha, dibaca Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Tidak, teman-teman. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka usapkan ke seluruh tubuh kita. Usapkan. Maka segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib juga ikut keluar, teman-teman. Nah, setelah semuanya diusapkan, baru teman-teman pakai sampo atau pakai sabun. Baru pakai sampo atau pakai sabun. Setelah semua selesai, baru dibilas. Bilas, kering, baru pakai handuk. Begitulah cara mandinya. Mandinya kapan? Bebas. Kapan aja boleh, hari apa aja boleh. Cuma hindari waktu yang dilarang. Emang ada orang dilarang mandi? Ada waktu yang dilarang untuk mandi? Ada. Dari mulai azan maghrib sampai pertengahan malam. Atau bahasa kita mah dari jam 6 sore sampai jam 12 malam itu nggak boleh untuk mandi kecuali dalam keadaan urgent. Ya, jangan biasakan mandi di jam itu. Karena secara medis juga berbahaya. Dalam sebuah hadis juga tidak dibolehkan. Ya, makanya seperti itu ya teman-teman ya. Harus samakan doanya dengan doa yang saya enggak. Yang penting mohon kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Yang pada intinya itu pembersih kotoran syariat hakikat. Kotoran syariat itu ada daki, belek, dan lain sebagainya. Kotoran hakikat, kotoran yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa tangan, dosa kesesakan perut, dosa kemaluan, dosa langkah kaki. Itu seperti itu. Ya. Terakhir pakai air biasa, cuma pertama doang air garamnya. Enggak, dari awal sampai akhir pakai air garam. Jadi dari awal sampai akhir pakai air garam. Nanti jangan kaget, selepas mandi air garam dengan cara seperti ini, badan langsung lemes. Tubuh langsung ngedrop. Itu jangan kaget. Itu hanya paling berdurasi 1 sampai 2 jam. Jadi setelah mandi air garam itu biasanya badannya lemes, badan jadi ngedrop. Ya, ngedrop itu kayak orang demam. Ada juga yang langsung diare. Itu jangan kaget. Karena itulah kotoran-kotoran hakikat sedang keluar, sedang dibersihkan. Nah, itu jangan kaget. Itu paling 1 sampai 2 jam. Nanti setelah itu badan langsung seger, langsung enak banget badannya. Itu seperti itu ya. Itulah cara mandi air garamnya. Pastikan caranya benar, jangan asal-asalan. Dari mulai memilih garamnya, beli ke pasar, beli sendiri garam laut, garam krosok, atau garam yang kristal yang gede-gede. Kemudian cara ngaduknya, kemudian doanya, sok dipraktekin. Kemudian diusap tubuhnya, sok. Nanti teman-teman bisa ngecek nih. Ini ciri-ciri ya, orang kalau mandi, sebelum pakai sabun, sebelum pakai sampo, pastikan dulu diusap seluruh badannya. Nah, nanti struktur jaringan tulangnya akan sempurna. Sempurnanya struktur jaringan tulang, tidak ada asam urat, tidak ada rematik, tidak ada radang sendi, tidak ada pengapuran. Itu sempurna tulangnya. Bagaimana ciri-cirinya? Yuk kita cek yuk. Nah, kita cek ya teman-teman ya. Ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Ya, struktur jaringan tulang yang sempurna, tidak ada asam urat, radang sendi, encok dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya gimana? Nih, teman-teman pegang tangannya seperti ini, arahkan seperti ini ke belakang, kemudian tempelkan. Nah, ketika ini bisa nempel rapat seperti ini tanda-tanda bahwasanya dalam tulangnya tidak ada asam urat, rematik, encok, radang sendi dan lain sebagainya. Seperti itu ya, sok dipraktekin. Ya, sok dipraktekin. Itu caranya seperti itu.